Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang magnet dalam produk teknologi. Mari kita sama-sama perhatikan. Ayo, kemagnetan dalam produk teknologi. Jadi yang akan kita bicarakan, teknologi apa saja yang menggunakan kemagnetan yang menginspirasi manusia sehingga dapat menjadi peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kemagnetan dalam produk teknologi. Salah satu kegunaan magnet yang paling populer saat ini adalah dalam bidang teknologi kedokteran. Misalnya yang sekarang sangat terkenal dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Apa itu? Fungsinya untuk mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh pasien. Jadi anak-anak suka kan mungkin dengar tetangga atau saudaranya habis di MRI. Nah, artinya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana caranya gitu? Menggunakan apa? Bagaimana bisa terdeteksi? Nah, ini menggunakan kemagnetan ini ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. MRI, Magnetic Resonance Imaging, ini bentuknya. Kayak gini nih ya. Kemudian nanti alat ini dihubungkan dengan komputer, di situ akan terbaca. Pada alat MRI ini, kekuatan medan magnetnya memiliki 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet bumi yang segitu kuatnya saja, yang bisa menarik benda-benda yang tidak saling bertumburan, ya, saling ke kutubnya. Nah, ini 5.000 kali lebih kuat. Nah, sehingga bisa mendeteksi apa-apa yang ada dalam tubuh kita. Nah, perhatikan gambar. Ini salah satu pasien yang akan melakukan MRI. Nah, di sini nanti akan kondisi nukleon. Ini sebelum MRI, nukleon. Kemudian kondisi nukleon setelahnya. Kemudian setelah diinduksi oleh gelombang. Setelah nukleon memancarkan gelombang radio. Nanti masing-masing kita bicarakan. Jadi di sini semua sudah terdeteksi dengan magnet tersebut. Jadi magnet itu bisa mendeteksi bagaimana alat-alat ini bekerja, mengetahui penyakit apa yang ada dalam tubuh manusia, titik-titik di mana. Nah, orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI ini, kondisi nukleonnya sebelum MRI seperti ini. Sebelum masuk ke alat tadi, kondisi nukleonnya seperti ini. Nah, medan magnet yang sangat besar tadi mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nah, kan udah masuk ya, udah masuk mendekati itu kan ada yang namanya medan magnet, area di sekitar magnet yang masih mempengaruhi gaya magnet tersebut. Sebelumnya seperti tadi di kepalanya sebelum masuk. Kemudian ini setelah terkena medan magnet, kondisi nukleon setelah terkena medan magnet. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Arahnya kemana, gitu ya. Berikutnya, kondisi nukleon setelah diinduksi oleh gelombang. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Artinya tubuh ini memancarkan gelombang radio tadi, memancarkan ke komputer biar bisa dibaca dengan bahasanya. Orang ini mempunyai penyakit apa. Kemudian nukleon memancarkan gelombang radio seperti ini. Gambar tersebut akan menunjukkan penyakit dalam tubuh manusia. Jadi ada di mana penyakitnya. Misalnya kan dengar, oh ada sumbatan di otak, ada apa di jaringan sebelah mana, akan kelihatan di situ. Kayak anak-anak kalau
apa itu di dalam tubuh yang sudah mungkin ronsen zaman dulu ya, itu kan kelihatan, oh iya ini ada kaki yang bergeser gitu, tulangnya yang bergeser dan sebagainya. Tetapi MRI ini lebih canggih lagi. Nah, hasil dari MRI seperti ini. Jadi ketika tadi orang sudah dimasukkan ke dalam alatnya ini, maka di sini para ilmuwan kedokteran ya, dokternya ini spesialisnya membaca di sini, spesialis radiologi kalau nggak salah. Itu membaca bahasanya. Nah, bisa mendeteksi penyakit yang ada pada tubuh manusia sehingga membantu tim medis untuk mengambil tindakan. Jadi lebih mempermudah tim medis mengambil tindakan di sebelah mana sakitnya, misalnya apa di kepala bagian kiri, di bagian kanan, semua akan terlihat titik-titiknya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kereta maglev, singkatan dari magnetically levited train. Dari bahasa Indonesianya disebut jenis kereta api yang mengambang oleh magnet atau sering disebut dengan kereta magnet. Nah ini, kalau ini yang dari BPPT di Indonesia. Kereta maglev sesuai dengan namanya membutuhkan medan magnet yang besar untuk mengangkat badan kereta. Magnet akan bekerja bila ditopang oleh aliran listrik yang sangat besar dan stabil. Itu yang harus diperhatikan. Kereta ini tidak akan pernah jatuh. Kereta ini tidak akan pernah jatuh atau tergelincir walaupun kecepatannya hingga 659 km per jam. Mengapa tidak pernah tergelincir? Hal ini disebabkan karena menggunakan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong menggunakan motor induksi. Jadi tidak akan bisa tergelincir karena ada gaya tolak-menolaknya. Di Indonesia kelihatannya udah kereta cepat ya, yang Jakarta-Bandung itu. Nah, beberapa negara yang sudah digunakan sebagai alat transportasi massal. Nah, ini kereta magnet tadi atau maglev tadi ya. Negara mana saja Bu yang sudah menggunakannya? Yaitu di Jepang, di Amerika, Cina, Prancis, Jerman, dan Inggris. Ini sudah menggunakan kereta-kereta cepat untuk transportasi massal. Kalau kita kereta-kereta yang jurusan Bogor, Jakarta itu kan masih kereta yang belum cepat ya. Mudah-mudahan nanti pengangkutan massal bisa diproduksi yang seperti ini. Pemanfaatan magnet dalam PLTN, nah, pembangkit listrik tenaga nuklir. Menggunakan energi apa saja ini PLTN-nya ya. Pada PLTN, energi yang dihasilkan untuk menghasilkan uap air selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang kedua, dari reaksi pemecahan inti atom fisi uranium, pemecahan fisi atau penggabungan fusi uranium 235 dalam suatu reaktor nuklir akan menghasilkan inti atom yang mencapai 4.000 derajat Celcius. Nah, reaktor nuklir ini menghasilkan partikel yang bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika menyebar ke lingkungan. Agar tidak menyebar bagaimana, Bu? Maka digunakan botol-botol ini, botol magnet yang sangat besar yang akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor tersebut, ya, dalam reaktor nuklir tersebut. Karena memang fungsinya untuk menghasilkan arus listrik. Baik anak-anak, dua produk teknologi tadi yang menggunakan magnet. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sukses selalu dan sampai jumpa kembali.